dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan mengenai tugas ujian akhir semester mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinda Putri Aryani, kelas 3D, NIM 2019-33155, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan teknik mendongeng bagi siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah. Nah, di sini saya menggunakan referensi artikel dari jurnal Karya Arum Ratnaningsih dan Titi Anjarini Universitas Muhammadiyah Purworejo. Media benda konkret adalah media pembelajaran yang berasal dari benda-benda nyata yang banyak dikenal oleh peserta didik dan mudah didapatkan. Media ini mudah digunakan oleh guru dan peserta didik karena media ini sering dijumpai di lingkungan sekitarnya. Teknik mendongeng menggunakan media konkret cocok diterapkan untuk tentang usia kelas rendah. Teknik mendongeng menggunakan media konkret meliputi boneka tangan, wayang bergambar, menggambar di papan tulis, diorama, boneka gambar 2 dimensi, papan bergambar, flipchart bergambar, dan gambar timbul styrofoam. Teknik mendongeng bagi siswa kelas rendah itu ada beberapa. Nah, yang pertama, memilih cerita. Usahakanlah untuk memilih cerita yang berkualitas. Untuk siswa kelas rendah, usahakan mencari buku yang tidak terlalu tebal, banyak gambar, gambarnya lucu, berwarna, dan memiliki pesan moral. Hal ini sangat penting agar siswa tidak merasa bosan dengan cerita dan menarik minat siswa untuk lebih bersemangat mendengarkan dongeng yang akan kita utarakan. Yang kedua, menguasai cerita. Cara terbaik menguasai sebuah cerita bukanlah menghafalkannya, melainkan memahami seluruh isi cerita. Biasanya dibutuhkan membaca berkali-kali agar kita bisa menguasai cerita itu sepenuhnya. Bila perlu, kita juga boleh memodifikasi cerita agar lebih menarik. Selain itu, modifikasi cerita juga sangat penting untuk menghindari kata-kata yang belum layak didengar oleh anak-anak. Yang ketiga yaitu penokohan. Mempelajari penokohan dalam suatu cerita juga sangat penting. Biasanya semakin sedikit tokoh yang ada di dalam suatu cerita anak, maka cerita itu akan semakin mudah dan menarik untuk didongengkan bagi siswa kelas rendah. Yang keempat, alur. Hal terpenting yang dibaca dalam sebuah alur cerita adalah pembukaan, berisi masalah, isi berupa konflik, penutup, biasanya berisi bagaimana konflik tersebut terselesaikan dan kesimpulan atau pesan moral. Yang kelima, suasana. Suasana terbaik bagi anak untuk bisa menerima atau mendengarkan dongeng adalah suasana yang santai, tidak tegang, tidak formal. Hal ini juga sangat bermanfaat untuk menyegarkan kembali pikiran siswa dari ketegangan dan kekhawatiran, serta perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan yang mungkin dirasakan siswa saat pembelajaran berlangsung. Yang keenam, penggunaan media gambar. Penggunaan media ini bisa dengan gambar yang sudah ada di dalam buku cerita. Namun, sebagai pelengkap, jangan lupa mempersiapkan kertas gambar dan pensil. Siapa tahu siswa belum tahu benda-benda yang kita ungkapkan. Nah, bila siswa belum tahu benda-benda yang kita ceritakan, kita bisa menggambarkannya untuk pembelajaran kepada siswa. Dan kita bisa menggunakan media yang lain tergantung kreativitas kita sebagai seorang guru. Yang kedua, bagaimana langkah menerapkan keterampilan produktif dan keterampilan reseptif pada siswa kelas rendah. Di sini saya menggunakan referensi dari artikel jurnal Karya Mas Satria Kurniawan, Okto Wijayanti, Santi Hawanti PGC, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Keterampilan produktif, langkah yang digunakan untuk mengatasi kurangnya penguasaan kosakata pada peserta didik yaitu dengan membiasakan peserta didik berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Peserta didik kelas rendah terkadang dalam berkomunikasi masih menggunakan bahasa campuran yaitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dari penjelasan guru kelas 1 dan kelas 2 dapat dijelaskan bahwa guru selalu membiasakan peserta didik untuk berbicara di depan kelas untuk mengenalkan anggota keluarga. Menurut Hamroni 2012, strategi pembelajaran langsung merupakan pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Strategi ini efektif untuk menentukan informasi atau membangun keterampilan tahap demi tahap. Pembelajaran langsung biasanya bersifat deduktif.
Dari pernyataan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa guru kelas 1, 2, dan 3 memiliki strategi tersendiri. Strategi pada penguasaan kosakata dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara peserta didik dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga peserta didik tidak menggunakan bahasa campuran antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Nah, ini sedangkan keterampilan reseptif, mengingat pentingnya konsentrasi dan dampak dari rendahnya konsentrasi terhadap pembelajaran, guru harus memiliki strategi yang tepat dalam mengatasinya. Guru menggunakan strategi dengan suara nyaring supaya peserta didik di dalam kelas akan mendengar apa yang disampaikan oleh guru. Guru juga menyarankan peserta didik untuk mendengar di rumah, yang artinya mendengar apabila dipanggil oleh orang tua, lalu mendengarkan nasihat dari orang tua. Hal tersebut akan melatih peserta didik menjadi mudah untuk berkonsentrasi. Pada kelas 1 dan 2 menggunakan strategi bermain sambil belajar. Guru kelas 3 menggunakan strategi melatih peserta didik untuk selalu mendengar. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 3. Bagaimana langkah Anda mengajarkan kepada siswa wacana deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif pada siswa kelas tinggi? Di sini saya mengacu pada jurnal karya Uyuma Awanah yang berjudul Kemampuan Menulis Cerita di Sekolah Dasar. Menulis merupakan salah satu kemampuan yang perlu dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Dengan memiliki kemampuan menulis, siswa dapat mengkomunikasikan ide, penghayatan, dan pengalamannya ke berbagai pihak, terlepas dari ikatan waktu dan tempat. Wacana adalah satuan bahasa yang terstruktur secara lengkap, yang disajikan secara teratur dan membentuk suatu makna yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Dalam peristiwa komunikasi secara lisan, dapat dilihat bahwa wacana sebagai proses komunikasi antar penyapa dan pesapa, sedangkan dalam komunikasi secara tulis, wacana terlihat sebagai hasil dari pengungkapan ide atau gagasan penulis. Nah, di sini ada 4 wacana. Ada deskriptif, persuasif, naratif, dan argumentatif. Ini cara mengajarkan wacana pada siswa kelas tinggi. Yang pertama, deskriptif. Deskriptif ini adalah wacana yang menggambarkan sesuatu sesuai dengan keadaan sebenarnya, sehingga pembaca dapat melihat, mendengar, mencium, dan merasakan apa yang dipahaminya itu sesuai dengan pikiran penulisnya. Tahapannya yaitu yang pertama, menentukan objek pengamatan, menentukan tujuan, mengadakan pengamatan dan pengumpulan bahan, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Yang kedua, persuasif. Wacana persuasif adalah wacana yang disusun penulis dengan tujuan akhir agar pembaca mau melakukan sesuai dengan apa yang dikehendaki penulis dalam wacana tersebut. Tahapannya yaitu menentukan tema atau topik karangan, menentukan tujuan yang mendasari peristiwa atau masalah yang diceritakan, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan cerita, membuat kerangka karangan, mengembangkan karangan menjadi karangan yang menarik. Yang selanjutnya, naratif. Wacana ini berusaha menyampaikan serangkaian kejadian menurut urutan terjadinya dengan maksud memberi arti kepada sebuah kejadian atau serangkaian kejadian dan agar pembaca dapat memetik hikmahnya dari cerita itu. Tahapannya yaitu menentukan tema cerita, menentukan tujuan, mendaftarkan topik atau gagasan pokok, menyusun gagasan pokok menjadi kerangka karangan secara kronologis atau urutan waktu, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Selanjutnya, argumentatif. Wacana argumentatif ini berusaha memberikan alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Tahapan argumentasi yang pertama, menentukan tema atau topik permasalahan, merumuskan tujuan penulisan, mengumpulkan data atau bahan berupa bukti-bukti, fakta atau pernyataan yang mendukung, menyusun kerangka karangan, mengembangkan kerangka menjadi karangan. Soal yang keempat, kesatuan berbahasa merupakan cerminan dalam bertutur baik lisan maupun tulisan. Jelaskan apa yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran. Di sini saya mengacu pada referensi artikel dari jurnal karya Rukni Setiawati, Fungsional Peneliti, Balai Bahasa Jawa Tengah.
Dalam pembelajaran di sekolah, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting. Penggunaan bahasa untuk bersosialisasi tidak terlepas dari faktor-faktor penentu tindak komunikasi serta prinsip-prinsip kesantunan dan direalisasikan dalam tindak komunikasi. Dalam penilaian kesantunan berbahasa minimal ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana kita bertutur dan dengan siapa kita bertutur. Yang harus dipahami untuk menjaga kesantunan berbahasa dalam pembelajaran yaitu yang pertama, komunikasi merupakan hal yang sangat pokok dalam menyampaikan pesan. Pesan yang disampaikan akan bisa diterima secara efektif bila materi dan cara penyampaiannya dilakukan dengan baik. Untuk dapat menyampaikan pesan dengan baik perlu dilakukan secara santun. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru haruslah berdasarkan kaidah dan tata cara penyampaian yang santun, baik isi, bahasa, cara menyampaikan maupun mimik dan gerak-geriknya. Yang ketiga, siswa dalam mengikuti pelajaran supaya menjaga sikap dengan baik dan tutur kata yang santun, baik kepada sesama teman maupun kepada guru. Yang keempat, kunci kesuksesan dalam pembelajaran adalah kesepahaman antara guru dan siswa dalam prasasti pembelajaran, yakni dengan menggunakan sikap dan tutur kata yang santun. Selanjutnya nomor 5, bahasa figuratif pada siswa sekolah dasar muncul karena dua hal, yakni pembelajaran melalui kontekstual dan tekstual. Jelaskan perbedaan pembelajaran kontekstual dan tekstual. Di sini saya mengacu referensi artikel dari jurnal karya Muhtar S. Hidayat, mahasiswa prodi PGMI S2 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Itu menurut Muslih 2007. Dengan kata lain, pembelajaran dan pengajaran kontekstual melibatkan para siswa dalam aktivitas penting yang membantu mereka mengaitkan pelajaran akademis dengan konteks kehidupan nyata yang mereka hadapi. Menurut Johnson 2008. Debdiknas 2002 menyampaikan bahwa pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan pembelajaran secara tekstual memposisikan proses belajar mengajar sebagai proses transformasi distribusi teks dan teks kepada siswa lewat perantara guru. Berbeda dengan metode pembelajaran kontekstual. Metode ini melibatkan pengalaman praktis sebagai sarana memahami dan menemukan ilmu. Selanjutnya soal nomor 6. Sebutkan dan jelaskan pemanfaatan media tradisional dan media berbasis teknologi dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi. Sini saya mengacu referensi artikel dari jurnal karya Novia Winda STKIP PGRI Banjarmasin. Media tradisional yaitu pemanfaatan media tradisional dalam keterampilan menyimak bagi siswa kelas tinggi, yaitu media panggung boneka. Media panggung boneka termasuk media tradisional realita manipulatif, yakni suatu tempat yang digunakan untuk mementaskan atau menampilkan suatu cerita dengan tokoh-tokoh boneka yang memerankannya. Dan yang kedua adalah media wayang kertas. Media wayang kertas merupakan salah satu contoh media pembelajaran dua dimensi yang termasuk dalam kategori media tradisional yang berbentuk media visual karena bentuknya merupakan gambar atau foto sebagai wujud tokoh wayang. Selain itu, fungsi media yang memiliki fungsi yang tepat apabila digunakan dalam kegiatan menyimak cerita, karena wayang kertas ini dapat menghadirkan peserta didik kepada konsep abstrak seperti memahami sebuah cerita. Wayang kertas dapat memberikan pengalaman yang langsung pada peserta didik dan melibatkan panca indera peserta didik dalam kegiatan bercerita. Pelibatan panca indera melatih peserta didik untuk lebih peka dan membuat pembelajaran lebih berkesan di benak peserta didik. Media berbasis teknologi. Media pembelajaran aspek menyimak. Dalam pembelajaran menyimak, media yang digunakan yaitu radio, tape recorder, atau televisi. Contoh, guru membacakan satu cerita dari sebuah wacana, siswa mendengarkan dan dapat menceritakan kembali cerita tersebut dengan bahasanya sendiri.
Siswa menceritakan pengalamannya saat liburan yang lain mendengarkan radio. Siswa diberi tugas mendengarkan berita, drama, dan radio. Dengan tape recorder, guru dapat memperdengarkan rekaman puisi, drama, pidato, dan lain-lain yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Dengan media TV, guru juga dapat menugaskan siswa untuk menyimak wawancara, dialog, ataupun berita, kemudian mempresentasikan hasil simakannya di depan kelas. Selanjutnya soal nomor 7, jelaskan teknik membacakan puisi untuk membedakan tekanan, intonasi, lafal, jeda yang sesuai dengan suasana cerita pesan yang ada dalam puisi. Sini saya mengacu pada referensi artikel. Di sini ada linknya. Berikut beberapa teknik membaca puisi yang bisa diajarkan guru untuk meningkatkan keterampilan anak. Yang pertama, memperhatikan tekanan pengucapan pada setiap kata. Nah, penjelasannya itu tekanan adalah keras dan lembutnya pengucapan bunyi. Hal ini perlu diperhatikan ketika sedang membacakan sebuah puisi. Jadi, intinya teknik membaca puisi itu harus menggunakan lafal, intonasi, dan tekanan. Selain itu, ekspresi juga perlu diperhatikan dengan baik selama proses pembacaan puisi. Ketika ketiganya sudah dipelajari dengan baik, maka akan membantu proses anak-anak dalam membaca sebuah puisi. Ekspresi akan keluar dengan sendirinya ketika telah menggunakan lafal, intonasi, dan tekanan dalam membaca puisi. Nah, yang kedua itu intonasi, harus diperhatikan dengan baik. Intonasi adalah pola perubahan nada saat seseorang sedang berbicara. Ketika membacakan sebuah puisi, sebaiknya menggunakan nada atau intonasi sesuai dengan karakter kata di dalam puisi. Intonasi pun ada naik dan turun sehingga tidak membosankan ketika dibaca. Yang ketiga, harus jelas dalam pelafalan. Lafal adalah pengucapan bunyi bahasa yang sesuai dengan alat ucap yang digerakkan. Ketika membacakan sebuah puisi, maka setiap pelafalan kata-kata harus tepat dan jelas. Lafal setiap huruf harus dilatih dengan baik, termasuk huruf vokal A, I, U, E, dan O. Memperhatikan jeda. Perjedaan dilakukan untuk mengatur henti antar kata, antar kalimat, dan antar paragraf. Pembaca puisi harus dapat mengatur kapan dia harus berhenti dan menghela nafas di antara kata-kata yang dibacakannya. Selanjutnya yaitu pesan dalam puisi. Sebuah pesan yang ingin disampaikan penyair kepada setiap pembaca. Pesan di dalam puisi disebut juga dengan amanat. Pesan dalam puisi juga berisi motivasi atau dorongan yang diberikan penulis untuk memotivasi pembacanya untuk melakukan sesuatu yang baik. Soal nomor 8, jelaskan langkah penggunaan model bermain peran dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Materi bermain drama sederhana pada siswa sekolah dasar. Jelaskan berdasarkan langkah-langkah model bermain peran dan aplikasinya. Di sini saya mengacu referensi artikel dari jurnal karya Oktaria, Beni, Haba, Kolonel Sekolah Lentera Harapan Gunung Sitoh, Nia Sumut. Adapun langkah-langkah metode menulis bermain peran yang dapat meningkatkan keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan skenario. Yang kedua, menjelaskan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyediakan tempat, waktu, dan alat yang akan digunakan. Yang keempat, membagi peserta dalam kelompok. Yang kelima, menetapkan peran. Yang keenam, berlatih bermain peran. Yang ketujuh, melakukan penilaian. Dan yang kedelapan, mengevaluasi. Metode bermain peran merupakan pembelajaran untuk menghadirkan peran-peran yang ada di dalam dunia nyata ke dalam suatu pertunjukan peran di dalam kelas atau pertemuan yang kemudian dijadikan sebagai bahan refleksi. Hamdayana 2014 halaman 189. Nah, itu tadi menurut Hamdayana. Bermain peran juga diartikan sebagai suatu aktivitas pembelajaran terencana yang penerapan metode bermain peran untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 1 pada pelajaran Bahasa Indonesia Sekolah Dasar XYZ Gunung Sitoli, Nias, Oktaria, Beni, Haba, Kolonel, Juniriang, Zendrato, Poliglot. Selanjutnya soal nomor 9, jelaskan kesulitan atau kendala yang dialami guru dalam melakukan pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia di sekolah dasar dari temuan artikel jurnal nasional dan jurnal internasional. Di sini saya
menggunakan referensi artikel dari e-jurnal UKSW Edu karya Indri Anugrahani yang berjudul Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses Belajar Guru-Guru Sekolah Dasar. Komponen pengembangan profesi terdiri dari pengembangan profesi, komponen penguasaan akademik terdiri dari pemahaman wawasan kependidikan dan penguasaan bahan kajian akademik. Salah satu komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi dalam mengelola pembelajaran. Berhasil tidaknya suatu pembelajaran tergantung dari bagaimana guru tersebut mampu mengelola pembelajaran di kelas. Banyak guru yang mengalami kesulitan dalam pengembangan kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Guru mengalami kesulitan bagaimana merencanakan suatu pembelajaran yang baik dengan menggunakan model-model pembelajaran yang inovatif. Pada saat pelaksanaan pembelajaran, guru kesulitan menentukan media sumber belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas siswa. Selain itu, evaluasi yang dilakukan guru hanya mengukur ranah kognitif saja dan biasanya dilakukan hanya di akhir semester. Hanya sedikit guru yang mengevaluasi siswa dari ranah psikomotorik dan afektif. Hambatan-hambatan ini juga relevan dengan penelitian yang dilakukan menurut Heri Retnawati 2015 yang menyatakan bahwa guru mengalami hambatan dalam mengatur waktu pada perencanaan pembelajaran. Merencanakan pembelajaran, merencanakan penilaian sikap, penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, serta guru mengalami hambatan dalam pembuatan RPP. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Ahmad Wahyudin 2009 yang menyebutkan bahwa guru masih mengalami hambatan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Guru juga masih mengalami kesulitan dalam menyusun penilaian. Penelitian yang dilakukan Hilda SM dan Supramono 2015 menyebutkan bahwa guru belum fokus pada siswa secara individu. Guru masih kurang pengetahuan akan manajemen kelas. Nah, tadi soal 1-9 sudah saya jawab. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.